Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sugeng pinanggihan malih kali kula Mbah Kung masih dalam petualang jelajah alam. Mugi panjenengan saya tansah pinaringan kawilujengan, kasugengan, kasantosan lan karaharjan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini Mbah Kung sengaja akan mengajak dengan semua untuk mengunjungi sebuah tempat yang mungkin sebagian penjenengan semua sudah tidak asing lagi, karena tempat ini hampir di setiap kota hampir di setiap kota di wilayah Indonesia itu pasti ada. Nah, ini adalah gambaran alun-alun yang berada di depan Masjid Jamek Kota Malang. Karena kebetulan di Kota Malang ini unik, berbeda dengan kota-kota lain. Ada dua alun-alun yang berada di dua tempat yang berbeda. Nah, yang kita saksikan ini adalah alun-alun yang berada di Jalan Merdeka. Bagi penjenengan semua yang mungkin belum pernah datang ke sini, kebetulan sekali tayangan kali ini adalah mengupas keberadaan alun-alun Kota Malang. Dan bagi penjenengan semua yang kebetulan sudah lama nggak datang ke sini, bagaimana rupa alun-alun tahun 2022, monggo nanti untuk mengenang masa lalu, memori indah, mungkin punya kenangan yang indah di alun-alun ini sebagai obat rasa rindu penjenengan semua. Baik, seperti lazimnya kota di Jawa, Malang juga memiliki alun-alun sebagai pusat berkumpulnya masyarakat. Hanya saja yang sedikit membedakan Kota Malang dengan kota-kota lain di Jawa adalah struktur bangunan yang melingkari alun-alun serta yang cukup unik. Alun-alun yang pertama kali ada di Kota Malang itu adalah alun-alun ini, alun-alun yang kini terletak di Jalan Merdeka atau di samping Gedung Sarinah yang sekarang menjadi Mall Sarinah. Nah, Sarinah ini memiliki sejarah yang cukup panjang, hampir 200 tahun. Ini juga patut untuk kita kupas pada kesempatan ini. Gedung Sarinah ini pertama kali digunakan itu sekitar tahun 1820 sebagai rumah dinas Bupati pertama Malang, Raden Tumenggung Noto Diningrat. Tentunya saat itu gedung ini belum bernama Sarinah. Masyarakat mengenalnya sebagai rumah dinas Bupati atau pendopo. Nah, kemudian setelah Raden Tumenggung Noto Diningrat wafat, pusat pemerintahan kabupaten beralih di gedung kantor bupati yang berada di Jalan Haji Agus Salim di depan Mitra ya. Nah, gedung tersebut kemudian jatuh ke tangan Belanda dan mereka menjadikannya sebagai gedung pesta bernama Society Concordia. Nah, disinilah tempat kaum elit Belanda berdansa, main biliar dan bercengkerama. Kemudian masa perjuangan tahun 47, Gedung Sarinah yang saat itu bernama Gedung Rakyat menjadi saksi terselenggaranya Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dihadiri oleh para pemimpin RI kala itu. KNIP merupakan cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Nah, Sarinah ini yang menamakan adalah tidak main-main, yang menamakan langsung Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai penghormatan pada pengasuhnya saat masih kecil, kebetulan namanya adalah Sarinah. Jadi Bu Sarinah ini adalah pengasuhnya beliau, pengasuh beliau masa masih kecil. Baik, kembali ke alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang yang berada di samping Sarinah ini atau yang berada di depan Masjid Jamek ini adalah alun-alun yang dibangun pada tahun
1882 dan memiliki bentuk pembagian fungsi bangunan yang berbeda dari kota-kota lain. Salah satu hal yang cukup aneh adalah pendopo kabupaten yang tidak berhadapan dengan kantor asisten residen sebagaimana kota-kota lain di Jawa. Menurut Purnawan Basundoro dalam buku 2 Kota 3 Zaman menulis bahwa struktur alun-alun yang berbeda tersebut dapat diinterpretasikan atau dapat ditafsirkan bahwa alun-alun Malang sejak awal merupakan alun-alun resmi yang digunakan untuk pemerintah kolonial. Namun pada perkembangannya, karena semakin banyaknya orang Belanda yang datang ke Malang, bentuk alun-alun dan fungsinya tersebut sudah dianggap tidak ideal lagi karena terlalu bercorak Jawa. Nah, para generasi baru ini menganggap bahwa pusat kekuasaan seluruhnya pindah dari daerah alun-alun dan memiliki tempat sendiri. Nah, setelah kota Malang menyandang status Gemeente pada tahun 1914, gagasan mengenai bentuk kota yang lebih bercorak barat ini dapat terwujud. Pusat pemerintahan pindah ke balai kota Malang saat ini, dan taman di depan yang bernama JP Gunplain disebut juga sebagai alun-alun bunter atau alun-alun tugu. Namun ternyata walau kaum pembaharu ingin menjauhkan konsep Jawa pada pusat pemerintahan yang baru ini, yang terjadi malah pembagian posisi yang sangat kental nuansa Jawa. Pada kota biasanya letak pusat pemerintahan menghadap ke utara dan terdapat sebuah alun-alun di depannya. Pada perkembangannya, alun-alun yang berada di depan Masjid Jami' ternyata benar-benar menjadi tempat yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat pada masa lalu. Sangat banyak penjual yang berhenti dan menjanjakan dagangan mereka, bahkan hingga beberapa saat yang satu hal itu masih terus bisa kita nikmati hingga sekarang ya. Sedangkan alun-alun Bunder sendiri, walau saat ini juga merupakan salah satu tempat yang disukai untuk menghabiskan waktu, lebih menampilkan nuansa pemerintahan dan wibawa dari kota. Nah, pengaruh Belanda yang sangat kuat dalam menduduki kota Malang pada masa lalu menjadikan sedikit berbeda dari kota-kota lain di Jawa dan memiliki 2 alun-alun. 100 tahun berlalu sejak Malang mulai berdiri, dan kedua alun-alun tersebut tetap menjadi sebuah taman dan tanah lapang yang disukai oleh rakyat, khususnya warga masyarakat kota Malang, oleh para pelajar yang berasal dari berbagai kota yang kuliah di kampus di kota Malang. Sebenarnya ada sebuah filosofi ya berbicara tentang alun-alun yang mungkin ini penting untuk saya sampaikan, karena ini memang tidak pernah lepas dari sejarah, tidak pernah bisa lepas dari masa lalu, tidak bisa lepas dari mbah-mbah kita dulu, leluhur kita dulu, bahwa alun-alun ini memiliki makna yang sakral dan profan. Maka keberadaannya tidak lepas dengan sejumlah filosofi dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Suwarjoko Pewarpani, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, menuliskan alun-alun itu merupakan salah satu bentuk ruang terbuka kota yang keberadaannya menyandang filosofi dan tampil dengan ciri-ciri khas. Ciri-ciri sebidang alun-alun yang sudah hilang barangkali sangat sulit dikembalikan, atau setidak-tidaknya memerlukan waktu yang cukup lama. Metamorfos alun-alun nyaris nggak bisa dicegah, walaupun fungsi sebagai ruang terbuka masih tampil kuat, bahkan kadang-kadang berlebihan. Banyak anggota masyarakat yang kebablasan
memaknai ruang terbuka umum dengan paham berhak melakukan apa saja. Yang ini tidak dilakukan pada masa dulu. Ya, kemudian Khairuddin dalam bukunya Filsafat Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa filosofi alun-alun menurut KPH Brotodiningrat merupakan gambaran suasana yang sangat ngelangut, suasana yang tanpa sepi, suasana hati kita dalam semedi, dalam sembah bekti, dalam melakukan sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa biasanya penuh dengan godaan-godaan yang tercemir dan luasnya alun-alun. Alun-alun juga penggambaran luasnya masyarakat ya, dengan berbagai bentuk dan sifat yang siap mempengaruhi iman seseorang untuk madep kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, saya kira demikian penjelajahan kita ke alun-alun Kota Malang yang penuh memori, penuh sejarah. Semoga perjalanan kita ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai obat rindu barangkali kepada sebagian penjenengan semua yang pernah punya kenangan indah di tempat ini. Baik, sampai jumpa pada episode berikutnya, pada video berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku